Oke, kita akan betulkan pergerakan pemain sekarang, harus dibatasi supaya tidak keluar dari layar, ya, tidak keluar dari kamera. Caranya gimana? Nah, ini ada macam-macam, ya, tergantung dari caranya kita menggerakkan pemain. Ya, kalau misalkan kita menggerakkan pemainnya pakai transform position atau transform translate, ya, kita bisa manfaatkan ujung-ujungnya layar yang ada di ujung-ujungnya kamera itu, dan kemudian posisinya itu disebut di clamp alias dibatasi supaya tidak keluar dari batasnya kamera. Nah, masalahnya kita kan pakai rigid body karena kita pakai rb.velocity. Kalau kita memodifikasi transform.position, ya, teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa dua hal ini tidak akur satu sama lain, ya, antara mengubah position dengan rigid body. Itu kalau kita memodifikasi posisi sebuah rigid body, itu bisa mengacaukan simulasinya, sehingga kita butuh cara lain. Sebetulnya gampang, ya, bahkan tidak perlu ngoding ini. Caranya adalah kita buat sebuah batasan yang tidak kasat mata, ya, invisible, di sekelilingnya kamera. Nah, persiapannya kita akan buat layer baru, ya. Kenapa? Karena kita mau boundary ini itu hanya bereaksi terhadap pemain aja. Terhadap yang lain itu jangan. Ya, jadi musuhnya itu boleh keluar dari layar, tapi pemain saja yang tidak boleh keluar dari layar. Ya, maka kita buat pakai bantuan layer, kita tambahkan dua layer, player dan screen bound. Layer itu ada di sini. Ya, kita add layer dulu. Untuk player dan screen bound, user layer 3 ini boleh dipakai kalau mau. Saya akan pindahkan pakai user layer 6 aja, karena dia kecepit sendiri sama water. Ya, tambahkan player dan screen bound. Screen E-nya 2 aja. Screen bound. Gini. Ya, kemudian kita atur supaya screen boundary-nya ini hanya berinteraksi terhadap player. Pertama-tama kita set dulu layernya player, yang tadinya default, gantilah jadi player. Ya, untuk semua child-nya boleh diganti atau hanya ini aja cukup. Ya, toh karena child-nya GAN ini kan tidak ada apa-apanya, ya. Maka boleh pilih no this object only. Kemudian kita akan atur interaksinya. Nah, interaksinya itu ada di project settings, bagian physics 2D, terus ada pilihan namanya layer collision matrix. Di sini kita bisa mengendalikan layer mana yang bisa berinteraksi secara fisik terhadap layer lain. Nah, khusus screen bound, kita hanya ingin berinteraksi dengan layernya player, jadi kita ganti centangannya. Untuk screen bound terhadap screen bound, bolehlah diaktifkan. Toh mereka tidak akan berpotongan satu sama lain. Ya, jadi ke menu edit, kemudian ke project settings, lalu cari physics 2D, kemudian scroll ke bawah sampai ada layer collision matrix. Nah, untuk screen bound ini matikan semua, kecuali player. Ya, screen bound dengan screen bound saya matikan supaya kalau misalkan saya tidak sengaja bikin boundnya itu berpotongan dengan yang lain, itu mereka tidak bereaksi. Ya, makanya saya hanya aktifkan player saja di punyanya screen bound. Nah, setelah itu kita bikinkan game object kosong, ya, sebagai child-nya dari main kamera. Ini nanti kita akan duplicate 3 kali supaya ada 4 boundary, ya, dan kita jadikan child-nya dari main kamera supaya ketika main kameranya gerak, mereka semua ikutan gerak.
Ya, jadi di main kamera bikinkan child baru. Kalau mau itu bisa dijadikan satu kelompok ya. Jadi di main kamera ada boundaries, terus baru bound left, bound left, bound right, bound up, bound down. Tapi saya tidak akan kelompokkan. Saya bikin boundnya, pokoknya childnya dari main kamera ya, bound left gini aja. Kemudian kita set layernya jadi screen bound. Dan oke, karena ini di left, saya akan geser posisinya ke sebelah kanan. Ya, untuk mempermudah level saya matikan dulu semua. Saya butuh boundary-nya kamera. Ya, kalau mau ini bisa digeser aja ke kanan, kok kanan, ke kiri. Lalu tambahkan box collider 2D. Ya, terus di set aja posisinya. Ya, misalkan saya rapikan ini di min 10 aja biar bulat. Ya, atau min 9 di mana? Oh, di sana. Min 9,5. Ya, lalu collidernya diedit supaya ya melingkupi lah paling enggak. Segini. Ya, enggak perlu presisi banget sebetulnya. Ya, karena si player enggak akan bisa mencapai PT. Itu sih. Nah, saya rasa gini cukup. Ya, selisih sedikit enggak masalah. Angkanya mau dibulatkan silakan. Ya. Oke, gini. Kemudian, nah di sini sudah dikasih angka yang cukup bulat, ya. Di offsetnya cukup besar, kenapa? Karena di sini untuk posisinya itu tidak dimodif, ya. Tapi saya modif tadi posisinya saya ubah ke samping-samping sana, ya. Mau ditaruh tengah pun tidak masalah sih, tapi teman-teman perlu ngutang-atik offset nanti, bebas ya. Nah, dengan cara yang sama, silakan dimodif untuk 3 game object lain. Kita butuh bound right, bound top, dan bound bottom. Bound left ini bisa saya duplicate menjadi bound right. Kemudian tinggal saya geser aja ke sebelah kanan. Ya, ini kayaknya di 9,4. Nah, untuk yang atas, saya bikin baru aja. Bound up. Terus box collider 2D, idem. Bound up-nya saya naikkan ke atas. Mungkin 5,5. Ya, 5,5 rasanya pas banget itu boundary-nya. Terus ini size-nya saya harus ubah. Menjadi sekian. Kurang lebih aja lah ya. Kurang lebihnya. Oke. Lalu untuk bound up tinggal duplicate. Jadi bound down. Dan kita geser ke bawah. Minus 5,5. Biar angkanya cantik dikit. Ya, walaupun yang ini jelek sih. Gak apa-apa lah ya. Nah, dengan demikian kita punya 4 boundary yang tidak kelihatan di kamera. Nah, apakah gitu aja selesai? Ya, pastikan bahwa keempat bound tersebut layernya di screen bound. Ya, ini saya lupa ganti tadi. Ya, pastikan ya, bound left, bound right, bound up, dan bound down di layer screen bound. Kemudian tes.
Nah, asik nih, sekarang player kita sudah tidak bisa keluar dari boundary-nya. Ya, dan boundary-nya ngikut kamera, karena kameranya gerak. Tapi teman-teman bisa lihat, game objek yang lain itu tidak berinteraksi dengan boundary yang kita bikin. Ya, itu memanfaatkan layernya Screenbound itu tidak berinteraksi dengan layer apapun kecuali si player. Ya, makanya musuh bisa masuk dan keluar dari layar, peluru bisa masuk keluar dari layar, ya. Lalu semua apa namanya, semua prop, ya, si background element sama ya, background element dengan middle ground-nya itu juga bisa masuk dan keluar dari layar. Nah, itulah perbaikan yang kita perlukan pada pemain. Ya, sudah jadi. Nah, cara lain kalau misalkan menggunakan transform.position, ya, itu bisa menggunakan coding, jadi kita perlu memotong pergerakan pemain terhadap ukuran layar, ya, terhadap ujung-ujungnya dari layar. Itu bisa menggunakan koordinatnya viewport, ya, viewport itu tempat yang dirender, ya, alias layarnya pemain. Cuman untuk viewport itu koordinatnya biasanya pakai koordinat normal dari 00 sampai 11. Ya, jadi koordinatnya viewport ini bukan lagi XY, tapi biasanya pakai U sama V. Nah, sementara itu kita butuhnya adalah posisi di dunia. Ya, si sprite-nya pemain itu ada di dunia, bukan di posisinya viewport. Maka kita bisa pakai bantuan method namanya viewport to world point. Ini punyanya kamera. Ya, ini nanti akan di-convert dari koordinatnya viewport yang tadinya 0,0 sampai 1,1 menjadi posisinya yang sebenarnya di dunia. Nah, baru kita bisa cek satu persatu X dan Y-nya. Ya, ternyata mudah sekali untuk membatasi pergerakan pemain ya dengan menggunakan bantuan 4 boundary yang tidak kelihatan. Tapi tidak melarang juga kita bisa pakai coding, terutama kalau pakai transform.position. Oke, saya rasa cukup itu ya untuk kesempatan kali ini kita belajarnya cukup banyak ya. Dan teman-teman mungkin wondering nih, waduh kalau bikin animasi masa harus di-code semua ya? Tadi kita bikin animasi parallax scroll aja ngode-nya cukup lama. Ya, video pertama tadi 1,5 jam sendiri. Nah, pekan depan kita akan pelajari caranya membuat animasi yang lain, tapi kali ini kita akan gunakan berbagai tool membuat animasi dari Unity. Ya, kita akan tambahkan explosion, ledakan. Terus bosnya gerak sih memang, tapi bosnya akan beranimasi juga nanti. Nah, caranya gimana? Itu kita akan pelajari bareng minggu depan ya. Untuk saat ini saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Kita sudah mempelajari caranya membuat parallax scroll dari awal ya. Kemudian kita sudah membetulkan bagiannya musuh karena tadi kita menambahkan parallax scrolling dan kita juga sudah membetulkan pergerakannya pemain ya dengan menambahkan boundary yang tidak kelihatan. Ya, dengan demikian game kita sudah jadi semakin oke lah ya, semakin menarik, semakin mantap ya dari sisi coding, dari sisi programming sudah enggak, bugnya sudah mulai berkurang ya, walaupun mungkin nanti ada beberapa dikit-dikit yang muncul, kita belum tes secara keseluruhan ya, tapi secara umum gameplaynya sudah selesai, bug yang mengganggu sudah terselesaikan juga. Ya, kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, seperti biasa jangan sungkan-sungkan, teman-teman Ubaya bisa chat saya di grup chat ya. Untuk teman-teman yang lain bisa tanya di kolom komen di bawah. Ya. Untuk hari ini sampai sini dulu. Terima kasih sudah bergabung dan belajar bersama dari awal sampai akhir. Ya, semoga teman-teman selalu sehat ya. Kita ketemu lagi pekan depan dengan topik yang baru.